Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang disinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yomi kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadaya bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri.
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun.
sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Bahasa bisik alam bertutur di dunia ini yang maha tahu tiga: Tuhan, wartawan, dan yang ketiga biku yang seniman. Tidak semua biku seniman, tetapi juga tidak semua seniman biku. Dalam agama Buddha, semua biku pernah menjadi umat, tetapi tidak semua umat pernah menjadi biku. Sebetulnya tidak seperti yang dikatakan Romo Mangun Wijoyo almarhum, bahwa biku yang seniman itu maha tahu. Tetapi waktu itu saya katakan, sebetulnya tidak hanya biku Romo, tetapi rohaniwan. Jadi Tuhan, wartawan, rohaniwan. Rohaniwan ulama agama-agama menjadi banyak tahu hal ikhwal urusan dunia. Jarak dengan umat, dengan masyarakat begitu dekat tanpa sekat. Bahkan masyarakat umum, juga masyarakat agama, terutama agama yang bersangkutan, dia begitu percaya pada ulamanya. Ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin diutarakan kepada orang lain. Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin majikannya, mungkin temannya. Tapi mereka dengan berani mengungkapkan kepada ulamanya. Untuk itu ada sebuah tradisi pengakuan dosa. Nah, untuk itulah para ulama menjadi maha tahu. Wartawan juga maha tahu. Ada pejabat mau dimutasi, dia belum tahu, dia sudah nulis di koran. Hadirin sekalian, diajak berbicara seni. Seni menurut saya adalah sebuah kata yang terdiri dari dua suku kata. Jadi kata akronim. Seni artinya sentuhan nurani. Untuk itulah seni menjadi ukuran martabat suatu bangsa manusia. Semakin halus nuraninya, semakin tinggi karya-karya seninya. Untuk itu, kalau kali ini kita menyaksikan sebuah konser, tentu ini berbeda dengan dengan musik-musik yang dangdutan, mungkin jazz, atau mungkin rock and roll yang biasa dengan irama blek dudu gembleng dudu, blek dudu gembleng dudu, tong. Jadi konser memang begitu, karena ini jenis seni sentuhan nurani yang halus. Tidak hanya dalam dunia seni musik, seni panggung. Setahu saya juga ada beberapa model. Ada seni teater, lalu ada seni komedi. Prosentasenya 60, 30, 10%. Jadi kalau tampilan itu jenisnya komedi, 60%
asal lucu. Ndak karuan arahnya ngalor ngidul ngetan balik ngulon ndak soal. Yang penting lucu. Karena memang komedi. Sebaliknya kalau dia teater, 60% adalah inti. 30% pendukung art. Lalu 10% itu hiburan. Makanya kalau kita nonton teater, nunggu lucunya lama. Gak keluar-keluar. Tapi kalau kita nonton komedi, sepanjang tampilan lucu terus. Nah, begitu juga ulama agama. Ulama agama itu juga macam-macam. Ada ulama agama yang ahli kitab suci. Pokoknya kalau dia sudah berbicara agama, patokannya hanya kitab suci. Sehingga kalau tidak sesuai dengan kitab sucinya dianggap salah. Dan ini terjadi pada ulama agama apa saja. Ya agama Muslim, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Jangan dikira biku tidak begitu. Ada yang begitu. Tapi yang kedua ada lagi golongan yang dia menganut asas dominasi. Siapa yang banyak diikuti, siapa yang berkuasa buntut. Dan yang ketiga ada yang plural idealisme. Artinya dia mempunyai prinsip yang tegas, tetapi sikap tidak keras. Dia mau bergaul dengan banyak kalangan, tidak harus meninggalkan jati dirinya. Kebetulan saya sebagai biku, saya belajar dan mau membaca buku apa saja. Bukunya Pak Po, bukunya Pak Odang, bukunya Pak Dokter Surya. Nah, cuma kemarin saya dijak demo nggak bisa-bisa. Tidak hanya buku agama Buddha, buku agama-agama lain pun saya ikut baca. Karena itu satu ketika seminar di IAEN Ujung Pandang, ketika saya bisa membawakan ayat-ayat dalam bahasa Arab secara fasih, hadirin menjadi ren yang heran. Jadi orang terheran-heran. Herannya apa? Loh, ini kok biku bisa ngaji? Lalu saya terus terang, ini kelebihannya biku yang seniman. Biku bisa ngaji, tapi belum tentu Pak Kaji bisa biku. Hadirin sekalian, pada kali ini mungkin ditanya-tanya, kok Bante mau-maunya? Tapi saya akan beritahu, karena kan tadi sudah maha tahu, bahwa ternyata seni ini ada hubungan dekat dengan seorang Buddha. Buddha Gotama mencapai kebudaan, mencapai pencerahan menjadi manusia besar, yang kebesarannya hingga bertahan hingga saat ini, itu tidak tiba-tiba dan serta-merta. Dulu seorang pangeran, kemudian menempuh pertapaan yang begitu hebat. Dua ekstrim lorong kehidupan yang sudah dilalui. Ekstrim kemewahan duniawi seorang raja, ekstrim pertapaan yang menyiksa diri. Tetapi pada satu ketika, pertapa Siddhartha yang ekstrim itu, tidak jauh dari tempatnya dia bertapa, ada penari ronggeng yang lewat. Mungkin grup Damagosa. Di antaranya itu ada yang celoteh. Waktu itu kalau enggak Pak Yani, yo Tres apa VV begitu kira-kira. Pokoknya ngawur lah uninya itu. Ternyata kata yang menurut para hadirin sederhana itu, ini hal yang sangat berharga buat pertapa Siddhartha. Dan dari inspirasi
celotehan pemain gitar itu, kemudian Siddhartha menemukan cara pertapaannya yang baru. Tidak ekstrim menyiksa diri, tidak berfoya-foya secara duniawi, tetapi menempuh kehidupan pertapaan dengan jalan tengah. Dan melalui dhamma-dhamma itulah yang kemudian disajikan dalam bentuk inspirasi, dalam bentuk motivasi, dalam bentuk aksi-aksi. Hanya tidak bentuk demonstrasi. Untuk itu, jangan dikira Siddhartha Bodha Gotama itu bukan seorang seni. Saya akan beritahukan bahwa Sang Buddha adalah seorang seniman yang tidak mudah didapat padanannya pada seniman-seniman yang lain. Keterangannya bagaimana? Tunggu sesudah yang satu ini. Terima kasih. Yang tidak ditemukan pada seniman-seniman pada umumnya, seorang Buddha adalah seni berpikir. Apa artinya seni berpikir? Seni berpikir adalah senang berpikir, memikirkan pikiran yang sedang proses berpikir, memikirkan timbul lenyapnya pikiran, dipikir dengan alat pikiran sendiri, memendam. Dan itulah yang bahasa modern barat dikatakan meditation. Lidah Jawa meditasi. Bahasa Pali seperti para Bante itu mengucapkan bawana atau samadhi. Jawa deles semedi. Intinya apa? Adalah dia olah rasa sehingga rasanya itu menjadi indah. Untuk itu kalau memang meditasi yang benar-benar meditasi, itu akan kelihatan indah dari semua arah. Karena meditasi itu mengendap, hening, lerem. Saya gambarkan kalau ada satu gelas berisi air, dicemplungi pasir. Kalau gelas itu didiamkan, airnya tidak diaduk-aduk, menjadi tenang, kemudian pasirnya mengendap, di sana akan kelihatan keheningan. Jelas butir-butir pasir yang warna-warni. Begitu orang bermeditasi, begitu juga orang yang bercita rasa seni. Untuk itu, karena kesemua ini adalah ada hukum-hukumnya dan ada relnya, maka ketika hukum itu ditaati, apapun tidak akan bergeser posisi dan tidak beralih fungsi. Tetapi kalau itu bergeser dari relnya, semuanya akan menjadi berantakan. Taruhlah kereta api itu punya rel, kemudian kereta api jalan tidak di atas rel, lalu masuk pasar. Nah, itu persoalannya. Banyak keluhan akhir-akhir ini, seni kehilangan daya, tidak lagi mempunyai daya didik, daya indah, daya dorong, membangun semangat jiwa yang apa. Menurut saya bukan seni kehilangan daya, tapi menurut saya adalah seni berubah fungsi dan bergeser dari posisinya. Kalau dulu seni itu inspirasi, kemudian berasas keindahan. Nah, sekarang ini asal mendatangkan keuntungan. Karena itu
para seniman, para syair, para penyair itu adalah orang-orang pemeditasi. Kalau dia meditasinya baik, dia mengendap, dia akan lerem jati dirinya, cita rasanya. Maka meskipun kata-kata yang sedikit, pendek, tetapi mengandung makna yang dalam, mempunyai arti yang sangat tinggi. Karena itu bentuknya syair, itu bentuknya kata-kata mutiara, namanya mutiara itu mesti indah. Dan bahasa modern katakan esen. Namanya esen itu kalau Jawa Boyo, Jawa Deles, biang. Biangnya minyak wangi, sedikit. Biangnya ketiak, sedikit. Tapi itu mempunyai makna yang begitu mendalam. Nah begitu juga para seniman unggul, seniman berkualitas, kalau dia menciptakan syair, lirik, itu kata-katanya sangat padat. Begitu juga seorang Buddha. Kalau sampean umat Buddha ini membaca parita, parita biru yang diterbitkan oleh sangga-sangga itu sebetulnya juga seni. Di sana ada gata. Gata dalam bahasa Pali, gatra dalam bahasa Sanskerta, gotro dalam bahasa Jawa. Artinya bait-bait, syair-syair genep 4, 6, 8. Panjangnya hampir sama. Dan itu ada hukumnya cara membuat susunan kata-kata. Di sini ada Biku Damadiru, dia ahli bahasa Bali. Di sana ada garu, ada lagu. Kalau dalam bahasa tembang Jawa, guru lagu. Itu ada aturannya menyusun. Makanya didengar begitu enak, begitu menuntun, begitu menenangkan, dan begitu mencerahkan. Tapi ketika seni itu sudah ditinggalkan hukum-hukumnya, kadang-kadang juga keluar dikit, nggak apa-apa dari renya. Syairnya itu sudah tidak lagi memberi inspirasi. Tadi itu tes itu reko-reko, nembangkan Wedatomo, mingkar minggu ringangkoro, akarono karena ning mati siwi, Bante tidak boleh nembang. Dan itu yang ngarang siapa? Yang ngarang itu Sunan Kalijogo. Jadi yang Sunan Kalijogo itu juga seorang seniman, mengarang syair-syair. Sehingga pada waktu dakwah agama yang dibawakan melalui syair-syair. Kalau sampai membaca seni tradisi lisan, cara bagaimana Jeng Sunan Kalijogo mengajar, bukunya saat begini. Sampai bisa jadi seniman yang luar biasa. Saya itu hanya lihat-lihat saja sudah hebatnya kayak gini. Ya, tapi ketika itu diganti, ya nggak apa-apa yo, indah saja. Tidak lagi begitu merdu, soni gitu tane noto, diganti lagi, Bang SMS. Ya tahu, Pak Lius ini biasanya serius. Hari ini saya mau goda, biar tidak terlalu serius. Namanya saja Lius, itu kan serius. Hadirin sekalian, dari Sang Buddha diturunkan para murid, para biku, maka para biku pun juga ada yang terampil dalam hal itu. Maka dari itu di dalam kumpulan wacana dharma itu terbagi menjadi 3. Ada suta-suta, ada parita, ada gata. Apa bedanya? Kalau suta itu dialog Sang Buddha dalam bentuk kalimat yang panjang, isinya percakapan. Kalau parita itu ada dialog inspirasi yang dalam bentuk syair pendek-pendek, tapi kata-kata dari Sang Buddha. Sedangkan gata itu bukan dari Sang Buddha, tetapi dari murid-murid Sang Buddha. Itu pernyataan apresiasi kepada Sang Buddha, seperti Saca Kirya Gata, Dewata Uyojana Gata, Nama Sekara Gata, itu bukan dari Sang Buddha,
tapi itu dari murid-murid. Tetapi kalau Karania Meta Sutta yang tadi terangkan dalam bentuk cinta kasih universal, kalau sampean pernah membaca Karania Meta Sutta, yang dimaksud cinta kasih universal itu adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Buahnya juga kebahagiaan yang tanpa syarat. Itu yang dimaksud dengan cinta kasih universal. Itulah makanya pada zaman era tertentu berapa puluh tahun yang lampau di Indonesia, ketika awal pertumbuhan kembali agama Buddha umat Buddha setelah tertidur 500 tahun lamanya sejak Majapahit surut abad ke-15 dan agama Buddha ngelilir kembali dari tidur nyenyaknya yang 500 tahun pada abad ke-20, maka Bante Girinakito yang zaman itu merangkai kata-kata disajikan dalam bentuk seni. Karena Bante Giri seorang pemeditasi, maka pilihan kata-katanya itu indah, bermakna, dan setiap kata mempunyai arti. Tidak ada kata penghubung, tidak ada kata ulang, tidak ada kata-kata yang terbuang. Kalau segenerasinya yang tua-tua kayak Pak Dr. Surya, ya Pak Arya itu ngalami sejaman dengan Bante Giri. Tapi kalau kita yang sekarang memang tidak mengalami generasi Bante Giri. Nah, untuk itu apa yang pernah dikaryakan oleh Bante Giri memberi inspirasi kepada kita. Yang populer adalah anicca, dukkha, anatta, jangan iri hati. Pada waktu di Manado, di sana ngarang lagu lagi pelepasan jenazah. Nah, di Jawa tidak ada. Orang di Jawa orang mati ditangisi. Tapi kalau di Manado, di Toraja sana orang mati malah dinyanyikan. Plakendung, plakendung, plakendung. Karena mati itu bencana. Dianggap bencana maka harus dihibur. Nah, beberapa lagu itu pernah di repro, tetapi karena sudah ganti zaman dan alih generasi, ada beberapa aransemennya yang bergeser. Selain yang lain jadi kaluncung, yang lain lagi jadi pop. Nah, untuk itu bagi penghayat seni yang sejaman dengan Bante Giri dan mengerti makna yang terkandung di balik syair itu, maka menjadi asing kalau lagu-lagu Bante Giri dibawakan menjadi pop, menjadi Melayu, apalagi jadi kucing garong. Tapi gitu malah laris ya, saya malah apa? Pratun, apa kemarin? Hah? Nah, itulah Pak Wikin. Itu malah laris sih. Tidak apa. Memang barang yang bernilai tinggi itu biasanya disimpan baik-baik, dirawat dengan sungguh-sungguh, tidak diletakkan di sembarang tempat. Kalau sudah ditaruh di mana-mana, artinya menjadi sesuatu yang biasa. Nah, untuk itu nanti kita akan diajak mendengarkan kembali beberapa tembang yang pernah dikarang, dikaryakan oleh Bante Giri. Untuk itu jangan kemana-mana, temani saya. Itu. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Waktu demi waktu kita sudah lewati. Kalau saudara merenung apa yang tadi dibawakan oleh pemusik kita, tadi adalah Owada Patimokkha, kemudian yang kedua tadi adalah Anata. Anata ini lagu Bandigiri yang populer. Yang lain adalah Duka, kemudian Anata, Anicca, Duka, lalu Anata. Bandigiri pernah bercerita ketika mengarang lagu itu berkaitan dengan sebuah kejadian. Kalau sampean berbicara anicca, anicca artinya tidak kekal. Kemudian duka artinya berubah terus. Maka kalau tidak bisa menerima perubahan itu menjadi menderita. Bandigiri bercerita ketika mengarang lagu duka itu adalah pada satu saat didatangi oleh seorang gadis muda belia. Kemudian gadis itu bercerita, datang kepada Bandigiri, semula dikira mau meminta pendapat, petunjuk, sharing, sesuluh, pencerahan. Itulah biasanya yang datang kepada para bante. Tetapi apa yang terjadi ketika itu membuka pembicaraan kepada bante? Dia mohon petunjuk bagaimana caranya bunuh diri yang enak. Kenapa Nona? Gitu Bandigiri. Begini Bante. Gara-gara ditinggal sama pacarnya. Pacar itu kayak apa sih? Kok begitu hebat? Nah, hal seperti itu Bandigiri mengarang lagu lalu mengarang duka. Yang sairnya duka itulah derita. Memang di beberapa yang ditampilkan oleh Dhamagosani tanpa sair, tetapi sairnya bisa ditemukan di banyak dokumen, di buku-buku lain, bisa ditemukan sair dari lagu duka itu. Kemudian Anata. Anicca tidak kekal. Duka berubah terus dan Anata itu terus berlalu. Itu tadi yang ternyata dikatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah perpaduan unsur yang berbeda-beda. Saya pernah mengatakan kalau manusia badan ini yang ukurannya 1 depa itu adalah terbuat dari bahan baku yang sama. Dari unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air yang sama. Tidak soal orang barat, orang timur, orang kulit putih, kulit kuning, kulit hijau, kulit hitam, kulit coklat. Badan jasmaninya terbuat dari bahan baku yang sama. Tanah yang sama, air yang sama, angin yang sama, api yang sama, itulah sebabnya kita menjadi saudara, yang artinya satu udara. Maka dari itu sangat luar biasa Bandigiri ketika mengarang aransemen itu ketika Anicca masih mudah, diikuti, didengar, dilantunkan. Duka masih mudah, tetapi begitu Anata tidak mudah. Ada nada yang naik tinggi, kemudian miring, kemudian datar. Karena begitulah yang namanya memahami untuk memahami ketidakadaan ini. Maka dari itu, kalau saja mereka telah menghayati pesan-pesan Dharma, sekurang-kurangnya akan mendapat manfaat.
Yang pertama, Dharma bisa menyelesaikan soal, tidak membuat persoalan baru. Mengapa? Oleh karena semua soal dicari sebab-sebabnya. Dan kalau sudah diketemukan sebabnya itu yang diambil, diselesaikan, maka tidak menjadi persoalan baru. Hanya orang-orang bodoh yang senang mempersoalkan soal yang sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Hanya karena bahasa Dharma itu kadang-kadang dalam, halus, tinggi, rumit. Itulah sebabnya perlu disajikan dari sisi lain melalui bahasa seni. Karena seni ini asasnya adalah keindahan. Maka seni bisa menolak, tidak menyinggung. Ada satu cerita yang terjadi pada zaman Sang Buddha, berhubungan dengan anicca, dukkha, anatta. Ada seorang ibu perempuan, dia kematian anak satu-satunya yang tersayang. Bagaimana sayangnya seorang ibu yang ketinggalkan anak ini, lalu dia mencari tabib kesana kemari dengan tujuan untuk bisa mengobati, menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Tapi selalu berhasil nihil. Dan akhirnya datang kepada Sang Buddha. Ketika kisah Gotami yang kematian anaknya ini menanyakan kepada Sang Buddha tidak menolak. Tidak menolak seperti yang lain-lain. Mungkin yang lain-lain menolaknya, gila lu. Anak mati ya sudah, bikin lagi saja. Kok repot-repot. Itu mungkin tabib-tabib yang lain. Tapi Sang Buddha karena seorang seniman yang ulung, maka dia menolak, tidak menyinggung. Kisah Gotami yang minta diobati anak yang telah meninggal itu, Sang Buddha menerima dulu. Baik, Kisah Gotami, ada obatnya. Oh iya Bante, ada obatnya. Obatnya apa Bante? Biasanya orang kalau sudah diterima, itu 50% persoalannya sudah selesai. Tapi begitu ditolak, persoalannya malah melipat menjadi 200%. Iya dulu. Lalu setelah Kisah Gotami menerima Sang Buddha, lalu dia menanya, lalu obatnya apa Bante? Obatnya itu, ini hebatnya Sang Buddha, menyelesaikan soal, tidak membuat persoalan baru, dan dicarikan solusi yang paling dekat dengan alam pikirannya. Sang Buddha berikan jawaban, begini Gotami, Kisah Gotami, untuk mengobati anakmu yang telah meninggal ini, cari segenggam biji lada. Urusan ibu rumah tangga, soal lada gampang. Ini hebatnya Sang Buddha. Coba kalau zaman itu, Kisah Gotami, untuk mengobati anakmu yang sudah meninggal ini, cari BlackBerry seri terbaru. Ya enggak mudeng. Kadang-kadang kita itu mencari penyelesaian soal yang sederhana malah dibuat rumit. Lah padahal orang itu kalau sudah bijaksana, yang rumit dibuat sederhana. Dengan cara soal yang besar dikecilkan, yang kasar dihaluskan. Kalau sudah menjadi kecil dan halus, mudah dihapuskan. Untuk itulah jelas sekali bedanya orang bijaksana dengan belum bijaksana. Ciri-ciri orang bijaksana bisa menyelesaikan soal yang rumit menjadi sederhana. Karena itu kalau ada soal sederhana dibuat rumit, menurut saya dia belum bijaksana, baru bijaksini. Situ aja belum kok. Kemudian Kisah Gotami bergegas mencari segenggam biji lada yang memang sudah dikenal akrab oleh ibu-ibu rumah tangga. Tetapi ternyata ada catatannya.
Begini Gutami, cari segenggam biji lada dari sebuah keluarga yang belum pernah kedukaan anggota keluarganya. Yang belakang ini ngomongnya pelan-pelan, yang belum pernah kedukaan anggota keluarga. Sehingga tidak dengar. Yang didengar hanya segenggam biji lada yang belum pernah kedukaan keluarganya. Nah gitu caranya. Itu hebatnya Sang Buddha. Dari situ kisah Gotami keluar masuk rumah-rumah. Dan ketika menanyakan untuk butuh segenggam biji lada dengan mudah mendapat. Tetapi ketika ditanya apakah di keluarga ini pernah kedukaan, ternyata rata-rata sudah pada pernah. Ya sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu ada kakeknya, ada neneknya, ada mbahnya, ada engkongnya. Dengan kata lain, di setiap kehidupan ini semua mengalami kematian. Apapun yang ada tidak bisa dipertahankan menurut keinginan emosi pribadi. Dan itulah yang dimaksudkan dengan anatta. Maka kalau sudah mengerti anicca, dukkha, anatta, happy-lah hidup ini. Ini hebatnya. Maka itu kelebihannya bahasa seni. Ini bisa mendidik, ongkosnya murah, tapi orangnya pinter-pinter. Contohnya saya. Iya toh? Kalaupun menegur juga indah. Marah saja kalau seni itu indah. Meripat sampean niku lho. Nah. Ada satu cerita. Orang naik lift. Kemudian yang ada di dalam itu macam-macam latar belakang sosial. Kemudian ada orang yang sudah mengerti dharma. Mungkin dharma gosa. Ya, mas. Apa toh Pak? Nuwun sewu, maaf, kaki saya masih dipakai. Ternyata sebenarnya kakinya itu diinjek sama orang lain. Nah, begitu caranya menyelesaikan soal, tidak menyelesaikan persoalan. Lalu kadang-kadang orang ini biasa menghina satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain. Sering orang kota memandang lain dengan orang pantai. Orang pantai-pantai dianggap beda dengan orang kota. Tapi orang kota nganggap lagi beda dengan orang gunung. Begitulah anggapan orang-orang ini. Tapi kalau mau jujur, pendekar-pendekar sakti selalu turun dari gunung. Tidak ada ceritanya pendeta sakti itu naik dari laut, itu nggak ada. Yang celaka lagi orang kota, kadang-kadang memandang orang kampung itu rendah. Saya ini jelek-jelek orang kampung loh. Iya toh. Nggak percaya tanya sama Pak Guandra itu. Dari kampung Udik Kediri sana. Nggak apa-apa. Orang kampung kadang-kadang memang dipandang mata sebelah. Nggak soal. Tidak hanya manusia, ayam-ayam saja kadang-kadang juga merendahkan ayam-ayam kampung ketika dia ayam kota. Tapi dia tidak pernah tersadar kalau ternyata ayam kampung itu dagingnya lebih gurih. Harganya lebih mahal, dan kalau untuk upacara-upacara tertentu yang dicari selalu telur ayam kampung. Karena itu jelek-jelek saya orang kampung. Begitulah cara seni. Untuk itu kalau bapak-bapak ibu-ibu belajar seni dengan baik, di kehidupan rumah tangga mungkin juga banyak yang harmoni. Tetapi kalau rumah tangga dihitung secara dagang, dihitung secara politik, politik itu bahasanya penting, genting, awas, hati-hati, gawat. Kalau Bung Lius didesain. Tetapi kalau bahasa seni itu indah. Oh ya bagus. Ada sebuah cerita.
Ada seorang bapak kesel banget sama ibunya. Ibunya ini sudah boros, seneng belanja, sering-sering gak aturan. Tapi hebatnya, setiap kali dia selesai belanja mesti memberitahukan pada bapaknya dan minta diperhatikan. Begitu diperhatikan, semua soal selesai. Nah, satu waktu dia beli baju. Bapaknya ini pinter. Begitu melihat istrinya pakai baju baru, dia menunjuk, bagaimana Pak? Ini pantas enggak? Ini pantas enggak? Tapi bapak yang bijaksana, oh ya bagus. Wah ya ini yang begitu milih baju, apalagi yang model ini mah. Ini nanti mesti cocok, pantas banget lah kalau dipakai nonton konser Damagosa. Meskipun sebenarnya seperti genderuwo. Ya. Jadi ini cara-cara Dharma menyelesaikan persoalan. Ternyata tidak hanya di dalam negeri. Satu lagi, perjalanan saya ke luar negeri dengan pesawat terbang. Dia itu nyindir, sebenarnya memberitahu kepada para penumpang. Dia bilang sama saya, pramugari, biku, meskipun saya belum tanya satu-satu, saya bisa mengenali penumpang-penumpang pesawat ini. Dari mana tahu? Dari cara makan. Bedanya bagaimana? Begini. Kalau dia selesai makan, sendoknya disilang, itu mesti orang Eropa dan beragama Kristen. Itu kayak salib. Kalau dia makan, nggak mau pakai sendok, tapi pakai alas daun. Tetapi selesai makan, diringkes rapi, itu mesti orang Sri Lanka dan beragama Buddha. Tapi kalau makan daun, pakai alas daun, tidak pakai sendok, selesai makan dibiarkan berserakan. Nah itu bisa-bisa kalau tidak Korea ya Kroya Jawa Tengah. Karena biasa waktu saya mondok di pesantren begitu, jadi biasanya makan kembul. Lalu kalau selesai makan sendoknya di samping kanan, jejer dua. Ini biasanya orang Jepang dan beragama Buddha. Oh, begitu ya, Pram. Iya, biku. Lalu, tetapi biku, ada satu lagi. Kalau orang Eropa selesai makan sendok disilang, orang Sri Lanka pakai daun diringkes rapi, kalau orang pesantren Kroya dibilang berserakan, kalau di samping samping kanan orang Jepang, kalau Indonesia sendoknya hilang. Ini perjalanan saya ke Amerika kemarin pakai SQ itu loh. Aduh, ini secara tidak langsung nohok sama saya yang dari Indonesia. Padahal saya demi Allah tidak akan ngambil sendok itu. Ya, begitulah seni. Makanya belajarlah seni dengan sungguh-sungguh. Untuk itu Sang Buddha memang seniman yang tiada dua, guru para dewa dan manusia, pembimbing semua makhluk yang tiada taranya. Terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang telah menikmati konser ini. Mudah-mudahan nanti pulang tidur dengan nyenyak, kalaupun mimpi yang baik. Kita lihat akhirnya nanti kayak apa. Terima kasih. Roda samsara terus berputar, ikuti langkah
Damayang Patidana Karomase Punya sidani kata Yamanya ni kata nime Tesanca badinantu Sapa manta panganaka Yepiya gunawan paca Mawang mata pita daya Ditame capiha ditawa Anye maja tawaruna Sata pitan tula tasming Tebunga catuya nikah Pance kacatuya kara Samsaranta bhaya tae Nyatangye patidanane Anuna bantu tesayang Yecimang mata jananti Dewa tesang nila dayung Maya dinana punyanang Anuna dana heduna Sabhu sata sadahantu Awara suka jiwina Kena padan capapantu Tesasa sejatang subah Semoga jasa-jasa yang kulakukan Kini atau di waktu yang lain Melimpah kepada semua makhluk Tiada batas, tiada hingga Yakni kepada mereka yang kukasihi Yang berjasa seperti ayah dan ibuku Kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak Dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta Di ketiga alam keempat jenis kelahiran Terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk Yang mengembara di alam besar dan alam kecil Atas pelimpahan jasaku ini Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita Bagi mereka yang tidak mengetahui Semoga para dewa memberitahukannya Berkat turut bersuka cita Atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian Serta hidup dalam kebahagiaan Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian Semoga cita-cita luhur mereka tercapai Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nawakara patah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi
sila hidup sesuai damai. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu